Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji kembali menggelar agenda bersepeda atau goes bersama yang dirangkai dengan sambang warga Kelurahan Putaran Keempat di Kelurahan Balai Arjosari dan Arjosari. Pada pagi hari ini yang pertama kita bersyukur dari Pak Pemerintah karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka silaturahmi dan sekaligus bersepeda dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Malang. Memenuhi jalan karena ini juga jalannya masyarakat, jadi kita tetap menghargai dan saling menghargai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berangkat. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Pada hari Jumat 17 Februari 2022, rombongan goes yang terdiri dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, jajaran SKPD Kota Malang serta BUMD berkumpul di Balai Kota Malang. Rombongan goes menempuh jarak kurang lebih 12 km, melewati Kayu Tangan Malang Heritage, MCC, serta flyover Arjosari. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi serta terjun langsung ke lapangan melihat kondisi di masyarakat. Ada 7 titik rute yang nantinya dikunjungi rombongan Wali Kota Malang untuk diberikan bantuan. Titik pertama di Jalan Bakti RT 1 RW 7 Kelurahan Balai Arjosari di kediaman Bu Iswati, seorang lansia tunanetra. Apa Bu? Operasinya kan operasi apa di session almari tatarannya berapa? Dulu operasi di rumah sakit Session Almari. Harapnya malu, berarti tidak mungkin operasi. Nggak bisa. Duit berarti itu ya. Kandel itu dia katakan. Oh nggak ada. Kalau mesti seberang. Alit ya tak nenten iki. 1.000, 2.000. Niki pinten niki? Ya. Ampun. Apa ya? Ada di dalamnya, Bu. Dalamnya ada, aku lo buka aja. 10.000, aduh susah kan. 1.000. Mugi-mugi paling. Amin. Amin. Palingan yang umur. Amin. Rezekine kang kathah. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Penting. Nungguin jenengan ngomong selamat dunia akhirat. Selamat Bu. Ya, amin. Selamat enten pun di sana iki. Ayo Mas Awi. Satu, dua, tiga. Kepala 1, 2, 3. Oke. Dia konsumen sering banget. So, bilang ya.
Timbang lo ya. Titik kedua di Jalan Satria RT 2 RW 1 Kelurahan Balai Arjosari di kediaman Sivo da Silva Alfarizi, seorang anak penyandang disabilitas. Bantuan untuk masyarakat ini berupa uang tunai dan juga paket sembako. Bantuan berasal dari Dinas Sosial, Basnas, BUMD, serta sedekah dari masyarakat. Selain itu, para warga, lansia, disabilitas, serta pengidap penyakit stroke sudah mendapatkan pengawalan dari dinas terkait. Dulu tidak bisa nah, geranya lantak kasih ya, bukan geranya yang model gimana? Sekarang ada lihat ya, nanti saya sedikit berikan ya. Mak ukurannya pro tenggol. Iya. Ini kayak contoh motor le. Terus ya. Modelnya kayak ini, tapi mungkin ketinggiannya ini kudu diukur mungkin jangkauan ini sama tangannya. Ini kan karet Maaf ya, Titik ketiga di Jalan Satria RT 2 RW 1 Kelurahan Balai Arjosari di kediaman Ibu Tutik Juliati, seorang lansia yang tinggal sendiri. bisa masak kok. Ya. karena ibu sendiri kan. Kegiatan lah, kegiatan. Assalamualaikum. Titik keempat di Jalan Teluk Cendrawasih RT 4 RW 1 Kelurahan Arjosari di kediaman Bapak Susantyo warga Prasejahtera. Cek terus nggih. Kalau obat diantarkan kok. Tim nggih. Sudah tim kita Tim pantau. pokoknya ini kita harus tim juga nggih. Iya Pak. Apa yang dianjurkan. Nggih. Oke. Dulu makin kalau tempe kacang gratis toh. pulang lagi om nanti digoreng ngono. Isin Pak. Pak, nanti saya Nangis mboten apa-apa. Syukuri nggih. matur nuwun
alhamdulillah wisata jenengan ge sehat toyo ge ngrawuh ge sehat toyo barokah panjang umur barokah rezekine kapagasan kuliah rezeki jenengan sedoyo ge dalam ingatan selamat dunia akhirat amin Allah jenengan ge nggih amin nggih sampun ngoten nggih. Titik kelima di Jalan Teluk Cendrawasih RT 5 RW 1 Kelurahan Arjosari di kediaman Ibu Rini Enggar warga lansia penyandang disabilitas. Sekarang ini masih di terus ini dinas sosial. Catatan sudah diterima mawon nggih. Untuk salah putus sektor. Satu, dua, tiga. sehat ge Tuh kok Titik keenam di Jalan Teluk Cendrawasih RT 1 RW 2 Kelurahan Arjosari di kediaman Bapak Sugianto warga lansia penyandang disabilitas. sehat Pak nggih. Sabar nggih. Insyaallah nggih. Kalau nyuwun kami iki satu. Iya, satu. Titik ketujuh di Jalan Teluk Cendrawasih RT 1 RW 2 Kelurahan Arjosari di kediaman Bapak Subandi warga lansia pengidap penyakit stroke. Bapak itu dipotek maksudnya ngoten lho. Sehat tapi. Sindrom. Di Astor Rumiyin mangke Sufani mriki nggih. Nggih, Pak. Iki anak enak. Enak. Di Gedung Serbaguna Graha Arjosari, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perumda Tugu Tirta, Bank Jatim, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Layanan-layanan ini dihadirkan agar warga dapat mengakses layanan dengan mudah, dekat, dan tepat. Belum ya. Senam teras sudah diserahkan. Sesampainya di Gedung Serbaguna Graha Arjosari, Wali Kota Malang ikut senam tera yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK setiap hari Jumat. Kembali dorong ke kanan.
Wali Kota Malang juga membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan perlu informasikan bantuan diberikan merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Malang dengan Basnas, Dinas Sosial dan juga program PBB. Tamu spesial yaitu Bapak Wali Kota Malang, dan pagi tadi sudah dijalani rute Kelurahan Balai Arjosari dan Arjosari terakhir finish di Balai MT. Dalam kesempatan ini kita buka sharing dengan judul Temu Warga. Mungkin dari Pak RW dulu. Balai Arjosari ada nggak Pak RW?
Di Gedung Geraha Arjosari ini, Wali Kota juga membuka sesi dialog bersama warga. Warga mengutarakan keluh kesahnya pada Wali Kota Malang, di antaranya pelengsengan yang longsor sehingga mengakibatkan banjir, penertiban di sepanjang Jalan Raden Intan, penerangan jalan yang mati di beberapa titik jalan, saluran drainase yang tertutup tiang wifi, pembangunan irigasi serta keinginan warga Balai Arjosari mendirikan tempat pendidikan. Ada satu Pak Wali, di RT 5 sama RT 6 RW 5 itu ada talun yang longsor sudah bertahun-tahun. Kalau banjir mengenang naik ke halaman rumah, masuk rumah itu setinggi 1 meter Pak Wali. Itu kita sudah mengajukan mulai berpuluh-puluh tahun, sampai sekarang belum ada realisasi. Riwayatnya dulu pernah sudah dibangun di RT 5 itu melalui kontraktor. Cuman begitu selesai kontraktor pulang, ada banjir, habis Pak. Jadi konstruksinya tidak bagus. Seperti kemarin yang dibangun di samping Masjid Al-Manar itu yang menangani langsung dari PU Kota Malang. Pekerjaannya hebat sekali, bagus sekali. Sekian, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja perlu kami sampaikan bahwa kami dari warga, mewakili warga, yaitu dari kemarin saya menandatangani beberapa warga, kami mengajukan surat kaitannya dengan kaitannya dengan penertiban sepanjang Jalan Raden Intan. Seperti kita ketahui sudah ada tindak lanjut dari instansi yang terkait. Terima kasih Bapak Wali Kota. Untuk di sepanjang Raden Intan tadi kaitan dengan PJU. Nah, ini beberapa hari ini, 3 hari ini kalau nggak salah, ini PJU di sepanjang Jalan Raden Intan ini mati. Ini tentunya sangat berbahaya sekali bagi keamanan di sekitar tersebut dan juga berbahaya bagi lalu lintas. Kemudian juga jalan di Simpang Panji Suroso itu sangat gelap sekali. Ini sudah agak lama, sudah mati di Simpang Panji Suroso. Jadi bukan Panji Suroso, jadi Simpang Panji Suroso. Jadi kejaksaan ke arah timur sampai terminal itu sudah lama ini. Kemudian yang berikutnya yang kami sampaikan tentang PJU juga di wilayah RW 4 khususnya. Jadi ini wilayah masuk wilayah RT 2. Ini tidak ada PJU Bapak. Jadi mulai dari Toleransi 1, Toleransi 2, Toleransi 3 sama 4 sudah ada. Jadi Toleransi 5 sampai 15 tidak ada PJU. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari dinas terkait. Arjosari ini kalau dilihat geografis ini kan ada sungainya. Istilah tata ruangnya zona perlindungan setempat. Okay? Jadi kalau itu tidak ada terobosan itu, seperti Pak RW yang tadi bilang, puluhan tahun mengajukan itu selalu mental. Okay. Jadi ketika mengajukan jawabannya bukan kewenangan Pemkot, tapi kewenangan provinsi, selalu mental. Tapi kemarin di acara Rakotek Pak Wali sudah menyampaikan ada terobosan itu. Nah itu alhamdulillah Pak RW jangan khawatir ya. Jadi nanti insya Allah ada terobosan ini tadi, kewenangan. Istilah saya ini Pak Wali ya. Terus yang kedua, nyambung sebenarnya, menindaklanjuti terobosan tadi. Mungkin nanti diteruskan ke Bapeda, isi kamusnya diperlebar, kamus susulan. Seyogyanya OPD di luar PU itu meniru PU. Ya, caranya tidak harus di hotel. Kalau PU kan di hotel, kalau OPD lain monggo lah. Apa maksudnya? Setiap usulan kan dibahas sampai matang-matang sampai akhirnya yang diakomodir ini kan. Kalau di PU itu rutin Pak Wali. Setiap tahun seluruh Pak LPMK itu sudah dikasih tahu usulan itu loh tahun ini saya harap direalisasikan. Nah OPD lain tidak ada, sehingga kami sering ditanya Pak RW, ditanya warga, ya posisi usulan itu latihan gitu, aku bodoh bilang senyap gitu.
Nah, saya tidak tahu mekanismenya monggo diatur mawon. Kan tidak harus di hotel atau apa, bisa melalui bucamal atau gimana. Tapi alangkah lebih baik itu kan ada instruksi dari Pak Wali. Di RW 03 ini sumber tumpuan saluran dari RW 2 larinya ke RW 3. Ya kalau tiap hujan pasti banjir dan masuk ke rumah warga, Pak. Dari di Teluk Cendrawasih sama Teluk Mandar itu bisa dicek di waktu hujan. Masalahnya apa? Di situ ternyata saluran di Teluk Cendrawasih sangat menyempit, apalagi ditambah ada penambahan tiang-tiang WiFi itu, Pak. Yaitu sangat merusak saluran di wilayah kita. Maka dari itu di RW 03 ya maaf sekali untuk selama ini tidak mengizinkan dengan penanaman tiang WiFi. Insya Allah RW 03 ini selama saya pegang belum pernah pasang tiang WiFi. Itu saya pengalaman kemarin kerja bakti, ternyata tiang itu ditanam di got, Pak. Di got gang Teluk Cendrawasih gang 13. Karena itu akan menimbulkan buntu, Pak. Di maka dari itu saya minta tolong di pihak terkait untuk meninjau di Jalan Teluk Cendrawasih, terutama di bagian ujung timur, Pak, yang mendekati sungai. Sebenarnya itu sungai kita itu dalam, Pak. Kalau sampai banjir itu ya mustahil lah kan. Itu mudah, Pak. Dari sungai itu kurang lebih 4 meter, Pak, jalannya itu. Ya cuma itu dari segi PU mungkin bisa cari jalan keluarnya untuk di Teluk Cendrawasih bagian timur. Ya mungkin yang bapak-bapak ketua RW sudah, ketua RT juga tahu beritanya, di-share di grup, kalau hujan itu masuk di-share di grup. Itu aja Pak Wali Kota, mohon perhatiannya dan tidak lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini sudah menjadi keinginan kami di Kelurahan Baliharjosari terkait dengan fasilitas pendidikan, Pak. Baliharjosari selama ini untuk zonasi SMP kami jauh dari zonasi. Artinya banyak anak-anak kami yang ada di wilayah kami yang tidak bisa mendapatkan fasilitas SMP negeri. Jadi mohon, ini sudah kita kawal dengan Bapak LPMK Arjosari juga dan tim, bahkan dengan Pak Edi juga yang dari Dewan, agar bisa segera diwujudkan untuk pengadaan atau pembangunan barangkali bersama SMP negeri yang ada di wilayah Baliharjosari, Arjosari ataupun Pulau Ijen. Kami punya satu kawasan yang berhimpitan dengan sawah di sebelah timurnya Karanglo Indah. Di situ selama ini kami mengajukan sudah lebih dari 15 tahun tidak pernah terrealisasi karena judulnya antara irigasi atau drainase ini masih 50-50. Kalau irigasi memang ada sawahnya, kalau drainase kebetulan di sampingnya ada pemukiman warga kami, Pak. Nah, ketika hujan deras ini seringkali banjir meluap ke lingkungan kami yang ada di perkampungan. Wilayahnya di Jalan Satria Barat RW 2. Satria Barat RW 2. Panjangnya kurang lebih sekitar 400 meter, Bapak. Nah, ini mohon nanti kami bisa diakomodir untuk bisa dilakukan pembangunan irigasi ataupun drainase, karena selama ini belum tersentuh sama sekali. Kami hanya melakukan pengerukan saja. Yang keempat terakhir, tadi Pak Wali sempat lewat yang di jalur Cekung. Nah, itu adalah kawasan banjir yang di wilayah kami, karena posisinya paling Cekung di bawah. Sementara kendala kami ada di exitingnya saluran air yang ada di pintu gerbangnya Riverside. Jadi jalur buangnya ke bawahnya gerbang Riverside, exitingnya tidak maksimal. Ketika air sungai Kalimewek ini naik, Bu, ketika Kalimewek naik, jalur air yang pembuangan dari wilayah Cekung tadi tidak bisa exit, sehingga pasti ketika hujan deras berdampak banjir. Nah, ini nanti mungkin perlu kami dibantu untuk menyampaikan kepada baik Riverside terkait dengan exiting ini nanti, umpama kalau memang ada bisa dilakukan pembangunan dan normalisasi. Keluhan-keluhan ini langsung dijawab oleh masing-masing dinas terkait dan juga jika memungkinkan, hari ini akan langsung dikerjakan. Memang kewenangannya dari BPWS, wilayah sungainya wilayah sungai BPWS. Jadi
Jadi nanti kita juga harus berkoordinasi untuk baiknya dengan BPWS. Kemudian yang di samping masjid tadi memang kerja kita yang sudah dikerjakan tadi di RW 5. Kemudian dari RW 4 Arjosari, PJU di Raden Intan hari ini akan kita tindak lanjut. Kemudian ya beberapa hari ini gelap, jadi teman-teman sudah kami hubungi langsung ke lokasi hari ini. Mungkin sesudah Jumatan juga nanti baru mereka action di Jalan Raden Intan. Kemudian yang di Simpang Panji Suroso yang Kejaksaan itu kemarin sudah masuk di Muslimbang atau belum Pak ya? Yang Simpang Panji Suroso. Kalau belum mungkin nanti di yang ini sudah. Yang Kejaksaan. Belum. Kalau ini ya nanti kita ikut juga banyak di situ, termasuk di Teluk Etna beberapa titik nanti mungkin sudah disubsidi. Oh sudah. Yang di internal sini sudah dibuka. Sudah ikut Muslimbang juga. Sudah semua. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Akan segera ditindaklanjuti. Yang di RW 3 yang di Arjosari ini, sungai ini memang banyak atau sering terjadi seperti itu Pak, di penanaman tiang WiFi itu mesti di pinggir jalan, mesti kita saluran. Ini sebagian besar akhirnya normalisasi salurannya dibelokkan. Karena kalau kita bersurat ke medianya itu juga terlalu lama actionnya. Biasanya kita nanti tim satgas yang akan melebarkan beberapa titik itu. Kemudian dari LPMK Balai Arjosari tadi yang tentang dari PJU di Pulau Baratu Jalan Pahlawan belum masuk Muslimbang juga. Belum Pak disungai ini. Oh iya. Kebetulan jalan sama jembatannya sudah kita pelihara ya. Kemudian drainase Karanglo Indah ini memang bersawah. Saya tahu juga di sampingnya Karanglo Indah ini sawah. Jadi kita juga belum tahu itu kabupaten atau kota. Kota Pak ya. Mungkin akan kita survei lagi arah alirannya. Buangnya kemana juga kan kita juga bingung, di situ ada sebelah makam ya sebelah nanti kita survei juga itu. Yang terakhir yang drainase di Riverside itu mungkin solusinya nanti bisa dibuatkan pintu air Pak. Jadi kalau hujan air yang dari sungai Kalimewek akan masuk ke saluran jenengan, tapi begitu surut dia akan buka sendiri, buat sendiri ke nanti kita survei juga. Tapi kami sudah berkomunikasi dengan Disub untuk dibuka yang persis depan kantor kecamatan itu kan ditutup Pak. Oke. Terus yang untuk di depannya terminal kami sudah bekerja sama dengan Polsek untuk menertibkan itu. Jadi sekarang bis-bis sudah masuk, tetapi ada terminal bayangan juga di depan kantor kecamatan. Nah itu butuh ini. Monggo Pak Kadisub. Terima kasih masukan usulan dari Pak RT. Pada prinsipnya sudah kami proses, ya, artinya kami diskusikan terus-menerus dengan stakeholder, baik dengan Polresta dan Polsek, dan tentu kami bawa juga ke forum komunitas. Karena forum tertinggi untuk mengubah sesuatu hal itu adalah harus melalui forum komunitas. Pada prinsipnya kami perhatikan, kami akan melakukan termasuk untuk mengurangi, mudah-mudahan bisa menghilangkan yang namanya terminal bayangan, dan kami ada strategi berikutnya yang next mudah-mudahan yang lebih bagus lagi, bukan yang bersifat insidentil. U-turn-nya yaitu tadi U-turn itu tadi yang penghapusan U-turn itu harus kami melalui forum lalu lintas. Siap. Kami pernah punya gagasan izin ke Pak Wali saat itu, tapi kami digeruduk oleh teman-teman lembaga swasta. Bilangnya saya juga anaknya Pak Wali, dia bilang gitu. Yang kami juga tanpa pamrih ikut mencerdaskan bangsa, mosok nggak boleh. Akhirnya kajian lagi buat kami ya. Untuk itu monggo, karena kaitannya dengan zonasi
memang dengan zonasi ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kenapa? Karena yang dekat sekolah ibaratnya pinter lulus nggak lulus pasti bisa melanjutkan, cuma yang jauh mereka tidak bisa. Warga negara berhak monggo untuk mengusulkan, tapi nanti monggo kalau RW, RT mau mengusulkan monggo, tapi nanti tetap kami akan mengkaji, karena kami juga dinas pendidikan tidak berdiri sendiri, ada teman-teman di BKM, ada teman-teman lembaga-lembaga swasta, perguruan tinggi yang mereka ikut mendampingi kami di dalam untuk perkembangan pendidikan di Kota Malang. Monggo hak penjenengan, cuma sekilas kami jawab itu, jujur memang di tahun ini sudah akan kami bangun, tapi karena saat itu juga teman-teman swasta duduk ke dewan, akhirnya ya teman-teman agak mikir lagi. Mungkin itu izin Bapak, matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Musren udah ditanya loh Mas. Di Musren udah ditanya, sekarang ada Pak Wali nanya lagi Bapak. Begitu ya, kalau ada Pak Wali tetap menanya. Baik, izin Bapak, untuk Musren, mohon maaf untuk kamus usulan itu sebetulnya kami dari Bapeda tidak tahu secara teknis, sehingga kami selalu minta kepada perangkat daerah semuanya, yang bahkan di sekretariat Dewan juga. Oleh karena itu izin, ini ada Bapak Ibu kepala perangkat daerah semua, mohon jika kami bersurat untuk usulan, mohon betul-betul dicermati sehingga tidak ada protes dari DPRD. Protes mana? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Kegiatan diakhiri dengan arahan dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat dan ingin meninjau langsung keadaan warganya. Para penyandang disabilitas, lansia, penyakit stroke sudah mendapatkan pengawalan dari dinas terkait. Selain itu juga permasalahan-permasalahan yang ada di kelurahan ini jika memungkinkan hari ini akan langsung dikerjakan. Jika membutuhkan survei, nantinya akan disurvei terlebih dahulu sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh warganya. Melalui optimalisasi potensi kita untuk menjalankan aktivitas keseharian yang insya Allah ini menjadi ladang ibadah kita semua. Kami cek di meja, saya ingin tahu di lapangan. Kami dapat laporan dari Pak Lurah, Pak Bu Camat, dan Pak Camat. Sekarang waktunya kita cek di lapangan. Ini menunjukkan bahwa saat ini sudah waktunya kita, ya mulai dulu mestinya kita harus terus-menerus lakukan terjun ke lapangan. Saya perintahkan Pak Lurah, Bu Lurah, seluruh stafnya sekarang lebih banyak di lapangan ketimbang duduk di kelurahan. Kenapa? Untuk mengetahui perkembangan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena negara dan pemerintah harus hadir dengan kehidupan masyarakat. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ini ada keterlambatan, ya. Dan mudah-mudahan ini saling mengisi, saling mengasah. Mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kolaborasi, ya, kekuatan sinergi, bahwa Malang itu bukan miliknya pemerintah, bukan miliknya ASN, tapi Malang ini adalah milik kita semua. Ada beberapa yang mungkin ingin perlu kami sampaikan, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih luar biasa. Jadi ini Jumat yang keempat kalau tidak salah. Setelah itu nanti mungkin giliran kita ke Kecamatan Sukun, ya, belum. Setiap Jumat kami harapkan demikian. Setelah ini nanti kami kumpulkan UPD kita kumpulkan tindak lanjut mana yang bisa dilaksanakan hari ini. PU biasanya Dinas Kesehatan, Dinas PU, ya, karena banyak bersentuhan. Hari ini langsung, ya. Ini Ibu Kepala Puskesmas Wolowijen langsung gerak, besok gerak, PU juga besok bergerak. Ini terus yang kita lakukan, sehingga karena diharapkan Rabu itu sudah mulai hari Rabu sudah ada laporan pada kami. Jadi setelah ini nanti Bapak
Biasanya OPD saya untuk melingkar mana yang perlu kita bisa tindak lanjuti yang sehingga harapannya bisa menyelesaikan masalah step by step. Jadi saya ucapkan terima kasih kolaborasi yang luar biasa dari para Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Perlu kami informasikan para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi jenengan juga sudah tahu bahwa ketika kami hadir di sini adalah mengajak di seluruh PD. Jadi yang jawab berarti yang tanggung jawab. Ya. PJU hari ini sudah bergerak. Siang ini kontrol, malam nanti harapannya sudah nyala. Hal-hal yang terkait dengan itu langsung kita ambil tindakan. Ini ada beberapa layanan. Saat ini ada layanan izin PRT hari ini harus sudah jadi, ya, di pengurusan KTP, pembayaran pajak, termasuk ini Bank Jatim hadir kepala cabang Bank Jatim ini membawa langsung dengan krunya dengan menginventarisir dengan membawa mobil sahabat UMKM. Ya, UMKM menurut Dikranasda kemarin yang sudah terkurasi, benar-benar sudah bisa go public sampai ke luar negeri saat ini jumlahnya adalah ada 300 yang sudah terkurasi yang siap go public ke internasional itu ada 389. Terus kita kurasi. Yang nasional banyak 8.000 ya. 8.000 yang sudah terkurasi sampai hari ini terus kita kuatkan dan bahkan lebih sampai 18.000 yang sudah terdaftar. Nah, ini perlunya kita hadir di sini dan nanti akan kita tindak lanjuti secara langsung. Perlu kami sampaikan para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang kita di Undang-Undang 23 2014 yang sudah mengalami 2 kali perubahan itu memang daerah ini kepanjangan tangan dari pusat. Tapi ada beberapa urusan yang memang itu dipilah. Ada yang menjadi urusan kota, kabupaten, ada menjadi urusan provinsi, ada yang menjadi urusan nasional. Di waktu pas reformasi ini total Kemuria diserahkan pada daerah. Ya. Sampai muncul dulu 2004 ya, itu juga ada undang-undang 32. Ya, 32 itu agak bebas sedikit. Sebelumnya luar biasa bebas. Tapi 32 2004 agak sedikit ditarik. Jadi desentralisasi tidak sepenuhnya. Begitu 2014 malah dikerceki. Ada beberapa urusan yang memang itu bukan kewenangan daerah. Contoh masalah kerjasama air, ya itu harus difasilitasi oleh provinsi. Maka kemarin yang namanya Tugu Tirta rame dan selesai. Setelah itu kita minta fasilitasi Korsuka KPK, ya, dan sudah mengundang dari BBWS, ya, sudah mengundang dari dinas apa ya sih? Provinsi itu dinas SDA provinsi. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ada yang namanya MOU G2G bukan G2B atau B2B. Negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah, ada 2 item. Satu sumber pintu, yang kedua mendit. Nah, kemarin saya sampaikan tolong jangan ada kesan bahwa air itu miliknya kabupaten dijual ke kota. Ini salah besar. Sekarang ada undang-undang jalan itu yang saat ini sudah mulai ada kelonggaran. Walaupun jalan kota kabupaten gak duwe kota kabupaten ini bisa diambil oleh provinsi maupun kami mohon maaf perlunya literasi kepada masyarakat kami masih kurang. Tolong Kominfo ya, kelak kami pasti disampaikan itu semua termasuk di dalamnya ya. Dokumen kita yang tahun 2023 usulan dari masing-masing kan seperti DPU dimanapun kan Bapeda kan punya dokumen dari Musrenbang sekian, kelurahan ini yang PU sekian, yang dinas ini sekian, yang nempel ya. Di
dipublish saja ya, karena kita punya undang-undang 14/2008 berkaitan dengan masalah keterbukaan, disampaikan kepada masyarakat. Tolong Kominfo nanti menyambung lidah ya, supaya yang lainnya juga yang kontrol, biar dari Bapeda klarifikasi kepada OPD terkait. Karena sampai saat ini para bapak ibu dan saudara sekalian, musrenbang itu yang paling banyak usulan itu di fisik. Yang paling banyak usulan kan di fisik. Kita harapkan nanti berimbang. Yang non fisik ini masih di angka 20-30%, semuanya fisik. Nah, kami harapkan karena pesan dari Pak Presiden bahwa ke depan kita ini harus berorientasinya adalah bagaimana ekonomi berdaya. Justru yang kita kasih ruang yang agak lebar ini adalah bagaimana supaya tumbuhnya ekonomi lokal, UMKM. Bagaimana Pak, di sini kok banyak orang nganggur. Saya punya Pak PLBMK ya, jadikan duit data iki loh, ekonomi yang perlu dikuatkan. Dibuat sentra-sentra. Apalagi sekarang kami lagi mendorong bagaimana ASN wajib belanja UMKM, minimal jalannya mungkin 500.000 per ASN. Dari per ASN itu jumlah ASN di Kota Malang akumulasi dengan guru dan TPOK itu kurang lebih antara 10 sampai 12 ribu. Lebih 1 juta aja kan sudah ada perputaran uang 1 tahunnya tidak kurang dari berapa itu, 12 miliar per bulan kali 12, 150 miliar Pak. Tiga tuku no Pak Lijoy, tuku no boleh tonggo-tonggo di. Kami harapkan nanti belinya di ekonomi sampai kanan kiri. Karena apa? Karena kita membangun itu adalah dari pajak ya, dengan tuku parkir bayar tunggu ke pendapatan kota. PDAM atau tuku tirta bayar apa enggak dengan baju ini bayar ya, bayar itu bandine tuku tirta itu per tahun antara 40 sampai 50 miliar. Dinakno nggone tuku tirta lagi separuh di kita buat pendapatan yang separuh terus, artinya supaya ini bisa produksi kita bisa bagus. Jalan itu bertahun-tahun enggak. Itu udah nanti tolong dilihat, cek ya, BU besok cek ya, titik-titik nanti BU cek terus laporan ya, sehingga nanti terlaporkan pada Pak Lurah. Dicek mana enggak dicek itu ya, mau percuma wes kunjungan tapi wes apa usul kok mau di rumah nonton. Insya Allah dicek Pak Ketua LBMK ya, dicek di lapangan sekaligus nanti harus ada tindakan. Ini saya memang mengumpulkan para OPD untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan dari panjenengan ya, plus nanti ada beberapa rumah yang mungkin akan kami bedah, akan kami benakkan, akan kami renovasi tipis-tipis. Nanti insya Allah nanti Pak Lurah tolong, Pak Lurah semuanya, terutama 2 lurah nanti berkumpul di sini untuk ngecek. Ini karena ada di Bali Arjosari ada satu yang itu rumahnya adalah bukan rumah dia, masih sewa. Terus satu tadi ada rumah yang belum dipecah, masih jadi satu ini di Arjosari. Nanti akan kita lakukan dan sangat-sangat tidak banyak. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Cekap deh, cekap, saling mendoakan deh. Mudah-mudahan saat ini kita bertemu bukan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan kelak kita akan diketemukan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, namun kata
Titip ini ada lurah ya, semua lurah, utamanya lurah Bali Arjosari dan Arjosari. Kalau ada yang baik, ayo disupport. Kalau ada yang tidak baik, mohon diingatkan. Oke. Mereka beliau Pak Lurah, Pak Camat itu menungso. Oke. Nggak mungkin benar terus. Lek benar terus itu malaikat, lek salah terus itu setan. Oke. Jadi mungkin kadang-kadang tapi ojo akeh setane ya. Nek akeh malaikat alhamdulillah, tapi sing lek akeh setane ya mudah-mudahan nanti elingno ya. Saya mohon titip nggih, titip karena ini adalah manusia kita harus watawasau haqi, watawasau bis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga berganti hidup. Hal-hal yang kami harapkan terbuat dari Bapak Ibu sekalian bisa terlaksana dan menjadi amal kita masing-masing. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini putaran keempat. Harapan kami itu nanti semuanya sudah terpenuhi di kelurahan-kelurahan. Kita ini cek ke lapangan juga ya. Kita langsung bersentuhan dengan masyarakat dan ternyata memang masyarakat ya rupa-rupanya merindukan ya kehadiran dari pimpinan, walaupun saya udah sering juga tapi tidak formal. Ini juga sebenarnya tidak formal. Cuma masyarakat memang senang, rasa senang saya gitu tuh ya baru ya. Dan di lapangan memang masyarakat kita itu ya, jadi kita cek ada yang lumpuh ya, ada yang sakit, yang sudah menaun, tapi itu sudah mendapatkan pengawalan dari dinas terkait ya, dinas sosial begitu itu. Ini sudah saya lihat cek datanya sudah, dia termasuk PKH masuk, terus dia mendapatkan bantuan non tunai juga masuk, dari kesehatan juga dia sudah anggota BPJS dan kontrolnya rutin. Saya tanya dokter itu tidak mengada-ngada, memang ditanya. Dan ini terus-menerus kami lakukan dan setelah itu kami tarik di salah satu tempat, tokoh-tokoh hadir di sini sambil mungkin orang yang tidak bisa saya kunjungi tapi beliaunya dalam kondisi sehat kami tarik di sini ya. Dan alhamdulillah beliau hadir di sini dialog dan setelah itu kami sebagaimana biasa rapat ya, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Yang perlu mungkin disosialisasikan pada masyarakat bahwa seperti ada rumah yang waktunya ya tidak layak. Maka kenapa kemarin agak lambat? Karena masih berkaitan dengan masalah status kepemilikan. Ya, ada yang memang itu sewa. Kalau sewa kan kita tidak punya hak. Tadi tidak punya hak untuk melakukan renovasi. Jadi saya punya saran tadi kepada baik BIK maupun Basnas, bagaimana simulasinya ketika dibangun nanti kompensasi untuk sewa. Ada yang masih rumah yang memang status kepemilikannya masih bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Ini hal-hal yang demikian ini memang perlu dipahami oleh masyarakat, tidak bisa tiba-tiba. Termasuk ada jalan, ada longsor yang memang itu kewenangannya di bawah kewenangan, bukan kewenangan kota, kabupaten, tapi di bawah kewenangan pemerintah di atasnya. Dalam hal ini ada BPWS, ada provinsi ya. Sehingga kami harus berkomunikasi dengan sana, termasuk jalan yang rusak, ada pelengsengan yang ambrol. Kenapa ini udah laporan kok lama tidak ada tindakan? Memang kami masih bersentuhan dengan instansi yang terkait. Dan ini nanti terus akan kami inventarisir mana yang menjadi kewilayahan sambil kita menunggu implementasi dari kelonggaran dari penanganan. Itu sudah ada kelonggaran sebetulnya, bisa daerah ngambil tindakan ya. Demikian juga sebaliknya ketika daerah tidak mampu padahal itu jalan kota, jalan kabupaten, ke depan bisa diambil alih untuk penanganannya lebih besar. Taufikur Rahman melaporkan.